Oke, sekarang kita masuk ke part 3. Kita akan menjadi seorang server pelayan. Jadi tugas kita menyiapin API dan kita memberikan respon ya gitu. Karena nanti ada yang request ke kita gitu. Environment-nya Jacob Flask. Karena framework yang mau kita pakai itu namanya adalah Flask gitu ya. Jadi cara untuk membuat API yang gampangnya itu adalah pakai Flask gitu ya. Flask itu bahkan pokoknya mini framework gitu. Framework yang memang spesifik untuk buat API dengan cepat gitu. Kalau mau yang komplitnya, tools yang komplit, fitur yang lengkap dan lebih banyak tools-toolsnya itu namanya adalah Django gitu ya. Django. Jadi ini benar-benar baru full untuk membuat web development di Python gitu ya, Django gitu. Tapi kalau untuk buat API sederhana, cepat, simple, kita bisa pakai mini framework yang namanya Flask ini ya. Jadi ini cara cepat aja. Cuma nanti kalau web developernya pakai Django, ya udah kita bisa pakai Django, mending pakai Django. Itulah kenapa kita kerjasama ya antara data scientist nanti sama web developer, back-end developernya gitu. Oke, jadi from Flask import Flask gede gitu ya. Nah ini hal yang menarik adalah sebenarnya ini udah di fase back-end gitu ya. Kita sebenarnya udah lebih ke back-end sehingga tidak cocok pakai Jupyter. Gitu. Karena Jupyter itu biasa untuk orang data ya, untuk yang tiap ngeran kita visualisasikan, lihat hasilnya gitu, untuk prototyping gitu. Kalau ini kita udah harusnya buat script ya, buat script sehingga nggak cocok pakai Jupyter, tapi masih bisa pakai Jupyter gitu. Cuma Wira tetap lebih rekomen pakailah yang ini ya, Visual Studio misalkan atau PyCharm gitu. Jadi beneran istilahnya adalah IDE ya, memang didesain untuk development script. Tapi nggak apa-apa, di sini Wira akan ngajarin pakai Jupyter gitu, karena kalau mau ngajarin PyCharm VS Code lagi repot. Bahkan di Jupyter sebenarnya bisa lah, karena enak ya, ada autocomplete apa-apa, jadi Wira nanti akan ajarin gimana cara gampangnya dari Jupyter nanti jadi script gitu ya. Oke, jadi pertama kita mau belajar tentang Flask API, bagaimana cara buat API pakai Flask, dan ada yang namanya routing. Oke, routing. Pertama-tama kalau di Flask kita harus siapkan sebuah variabel, let's say namanya aplikasi app, itu adalah Flask app kita. Inputnya nanti adalah import name, dan name-nya di sini kita ambil name bawaan file ini ya, gitu. Script ini, gitu. Jadi di Python itu adalah //name, gitu. Apa ini isinya? Coba kita lihat. Nah ini, name-nya adalah main, gitu ya. Oke, silakan di run. Itu adalah application kita. Dari aplikasi ini, apa saja root API endpoint ya, endpoint tadi yang mau kita sediakan gitu. Jadi caranya adalah pakai tanda add ini, add, terus siapin rootnya, root. Baru kita kasih endpointnya yang tadi ya /API/login. Nah itu terserah kita gitu. In this case, Wira /0 artinya homepage ya gitu. Atau kita suka sebutnya sebagai index. Halaman utama gitu, oke. Halaman utama itu biasa orang web development nyebutnya adalah index gitu. Ini terserah ya, nama fungsinya bebas gitu. Coba kita kasih respon atau return, hai, ini percobaan untuk get request gitu, oke. Jadi Wira ada buat sebuah API endpoint yang endpointnya kosong gitu ya, /0. Nanti kalau diakses akan dapat respon seperti ini gitu. Run gitu. Wira tambahkan lagi rootnya ya, tambahkan root lagi, misalkan /submit. Terus Wira bisa tambahin methodnya, methods sama dengan post, artinya Wira wajibkan dia pakai post method gitu ya. Post method, baru dia bisa mengakses ini. Ini fungsinya harus Wira biasa suka namainnya sesuai endpointnya gitu ya, atau beri keterangan yang enak dibaca lah. Jadi itu again software engineering ya, maintainable kalau bisa dibaca dengan baik gitu. Ini kita coba responnya, hai, ini percobaan untuk post request. Jadi sekarang aplikasi Wira
sudah ada 2 endpoint ya, /0 sama /submit. Masing-masing nanti responnya beda. Baru kalau sudah siap mau di run, tinggal app.run. Nanti diminta nih hostnya apa, portnya apa gitu. Oke. Jadi kita bisa hostnya Wira namain 0000. 0000 itu maksudnya open untuk public gitu ya. Tapi kebetulan karena Wira connect-nya misalkan ke WiFi, berarti publicnya itu cuman WiFi itu saja ya gitu. Jadi cuman orang yang satu WiFi dengan Wira yang bisa mengakses API ini gitu. Kalau mau sampai dapat ke API yang benar-benar publik, bisa diakses siapa saja, Wira harus buka ini ke jaringan public network gitu ya. Dan itu nanti sebenarnya ada cara lainnya, itu mending kasih ke DevOps atau backend-nya gitu. Oke, kasih ke developer gitu. In this case, Wira open tapi ke seluruh yang ada di WiFi Wira. Kalau nggak mau open ke siapa-siapa, maunya cuma di open di laptop ini, itu namanya adalah localhost gitu. Atau itu disebut juga sebagai 127.0.0.1. Itu maksudnya adalah laptop ini doang gitu. Jadi kalau orang lain mau ngakses API ini tidak bisa. Karena tidak ada gitu ya. Tidak ada di jaringan dia gitu. Ini cuma ada di network atau internet jaringannya, jaringan laptop ini gitu. Nah, ini Wira open for public. Mana tahu kalau tetangga Wira mau akses API ini gitu ya. Gitu, mau dapat get request gitu, post request. Port itu bebas. Contohnya Wira namain portnya dulu 5000 gitu ya. 5000. Oke, kalau Wira jalankan ini, maka Flash application-nya akan jalan dan dia akan menyediakan 2 API ini gitu. Oke. 2 API itu. Kita tes ya. Coba Wira jalankan. Nah, dia running, dia bilang serving Flash app di main gitu. Terus runningnya di alamat ini gitu. Wira tes deh ya. Wira tes, coba klik ini. Berarti kan get request kan ya. Kalau Wira jalanin ini. Nah, ini Wira bisa tulis ini 0000 jalan, coba Wira localhost gitu ya. Localhost harusnya jalan juga gitu. Nah, tuh dia kasih respon kan ya. Jadi kasih request, balikannya apa? Balikannya respon ini. Hai, ini percobaan untuk get request gitu. Dan dari sisi servernya juga nge-detect nih. Oh, ada yang request pada tanggal berapa, jam berapa gitu. Dan requestnya adalah get method. Di endpointnya apa? Endpointnya /0 ini. Dan dari sisi server akan responnya apa? Ini. Hai, ini percobaan untuk get request. Oke. Coba kalau dari sini Wira localhost port 5000/submit gitu. Kan kita udah ada endpoint submit ya. Coba kita run. Loh, error. Kenapa error? Dia bilang errornya method not allowed gitu. Ya karena di browser ini kan pakai get request gitu. Sedangkan dari sisi server API-nya kita mendefine bahwa /submit ini harus diakses menggunakan post request. Makanya balikannya adalah 405 error dari sisi klien karena kita pakai get padahal dia nggak menyediakan method untuk get gitu. Berarti kita nggak bisa pakai browser, kita coba buka satu notebook baru aja gitu. Notebook baru cuman untuk testing aja. Ini untitled atau ini sementara gitu ya. Jadi part 3B untuk testing API. Nah, kita langsung request aja. Wira akan kasih 2 layar gini biar kelihatan. Oke, import request. Dan Wira pakai post ya, jangan pakai get karena tadi 405 ya. Jadi ini request.post. API-nya adalah localhost /5000/submit. Dan nggak ada data yang perlu dikirim ya, jadi /submit doang. Coba kita lihat ya apakah berhasil. Status code.
Nah, ini seru nih karena nih internet tuh kan kenceng ya, real time gitu ya. Coba lihat di sini tadi ada yang mengakses get slash submit dan warnanya merah ya 405 kena error gitu. Oke. Nah, begitu Wira coba run yang di sini, berarti yang kanan ini client, yang kiri ini server ya. Kanan client, kiri server gitu. Coba kita tes ya. Run HTTP, sorry lupa, jangan lupa protokolnya ya. HTTP localhost 5000, coba kosong dulu. Oh tadi udah ya, kita udah tes. Coba slash submit. Nah 200 ya, bahkan nih langsung nih muncul di sini nih. Ada yang request post di slash submit dan itu requestnya berhasil 200. Saya kembaliinnya apa? Hai, ini percobaan untuk post request. Coba kita cek aja. R.json. Error. Kenapa? Ya karena yang dibalikin bukan JSON, yang dibalikin itu string ya. Nah itu jadi hati-hati. Servernya nggak ngerespon JSON, jadi kita cuma bisa lihat teksnya. Tada, gitu ya. Jadi itu komunikasi antara klien dan server ya, gitu melalui protokol yang namanya HTTP dan ada API yang sudah disediakan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Maksudnya tadi kayaknya komis yang ada kan di line di bawah app itu kan ada app.root itu kan ya, itu app-nya tuh maksudnya buat menandakan app tertentu kah atau maksudnya buat Oke, nah ini ya tanda add ini kan ya. Nah kalau ini sebenarnya udah spesifik, Wira nggak ngajarin memang. Jadi di Python add ini adalah yang namanya dekorator gitu. Dekorator ini adalah fungsi yang bisa ngebungkus fungsi gitu, supaya lebih rapi aja tulisannya. Jadi di balik layar fungsi ini menjadi input di dalam sini sebenarnya gitu. Tapi cara cepatnya biar rapi dan enak dibaca, Python ada fitur yang namanya dekorator itu. Jadi add app itu sebenarnya adalah dekorator yang sudah disediakan oleh Flask. Oke. Nah itu Wira nggak akan ngajarin. Terima saja sintaksnya seperti itu ya. Kecuali kalau mau beneran jadi developer, kita akan pelajari Python sampai lebih mendalam lagi. Gitu. Ada dekorator, ada generator dan lain-lain. Oh oke. Tapi itu apa add ini khusus di Flask atau Python biasa ada juga? Ya Python biasa ada ya, secara umum ada gitu. Ya. Yang namanya dekorator tadi, jadi ada. Oke, ada lagi yang mau nanya mengenai ini? Kalau nggak ada, silakan. Ini Wira tutup servernya, jadi server gitu ya. Tutup, stop, di stop, maka otomatis ininya udah nggak tanda bintang, servernya mati. Gitu. Oke, servernya mati. Oke, Wira rasa cukup. Kita bisa lanjut ke exercise selanjutnya.